Ya, Shalom, selamat malam. Bersama saya kembali Iskandar Daki di Pulau Kelahiran, Pulau Nias, tepatnya Gunung Sitoli. Wow, Gunung Sitoli ternyata keren. Hari ini ketika saya ada di Gunung Sitoli, saya boleh melihat bagaimana Gunung Sitoli begitu pesat, modernitas dan kemajuan yang dialaminya. Tapi catatan bagi saya, anggaplah saya sebagai seorang pendatang pengunjung di kota Gunung Sitoli malam hari ini, adalah apakah Gunung Sitoli itu sendiri siap? Sekali lagi, apakah Gunung Sitoli itu siap untuk menerima perkembangan yang terjadi, menerima kemajuan yang terjadi tanpa menghilangkan jati dirinya, tanpa menghilangkan kekhasannya sebagai satu bagian kuat suku Indonesia yang merupakan kantong Kristen Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri itu, sebagaimana Nat, sebagaimana Sumatera Barat dan seterusnya. Nias Gunung Sitoli merupakan salah satu kantong Kristen Indonesia. Nah, saya tidak mengkritisi model pembangunan apa yang terjadi dan seterusnya, tapi saya mau mengkritisi gereja itu sendiri. Ya, gereja harusnya sadar bahwasanya dia tidak bisa menghambat, dia tidak bisa menahan, dia tidak bisa menghampang kemajuan yang akan mendekatinya. Konsekuensinya cuma dua, dia bisa menyikapinya atau dia tergerus dengan segala kemajuan dan modernitas yang terjadi. Nah, siapapun engkau sahabat, khususnya Ononiha, ada sebuah pepatah dalam bahasa Nias. Tebai banono niha, oya si tebai banono niha. Lalu kalau kita melihat ini sekarang, ya, ada beberapa kafe. Wow, namanya pun keren-keren. Ada Janji Jiwa, ada Teloskopi, A2 dan seterusnya. Tapi dengar baik, ketika ini terjadi, dan memang itu harus terjadi, yang dibutuhkan adalah sikap kita sebagai gereja menyikapinya. Contoh nih, saya belum sampai hari Sabtu di sini, saya baru 3 hari. Saya nggak tahu nanti hari Sabtu malam Minggu apakah para anak muda, kaula muda nongkrong sampai subuh misalnya. Dan sesudah itu mereka melakukan apa? Nah, ini yang perlu disikapi. Tapi catatan penting kita juga, kemajuan, modernitas tidak bisa kita hambat, tidak bisa kita cegah. Dia pasti terjadi, dia pasti menghampiri. Contoh nih, saya kemarin ke salah satu kafe, ya. Saya membanding-bandingkan kafe tersebut jika menyajikan sebuah minuman tradisional Nias, Tuo Nifar. Tapi yang ada adalah bir hitam, wine, bir biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Yang notabene kalau saya lihat itu perputaran uang atau perputaran bisnisnya bukan kepada putra tempatan, bukan kepada putra daerah. Mereka hanya bisa melihat, oh ternyata kotaku maju, oh ternyata kotaku canggih. Tapi sebenarnya esensi kehidupan dari sebuah modernitas, daripada sebuah kemajuan adalah terjadinya sebuah simbiosis mutualisme, baik bagi para pelaku bisnis maupun penduduk tempatan. Ya, saya kalau tidak salah ini di daerah Taman Kota. Saya nasionalis tulen. Benar, serius, saya nasionalis tulen. Tapi sepanjang saya masuk dari ujung Pelabuhan Lama, saya nggak pernah tuh lihat makanan tradisional Nias terpajang atau tertata. Nggak ada. Nah, inilah yang kadang-kadang nanti mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang konyol. Kenikmatan hasil daripada kemajuan itu tidak dinikmati oleh orang-orang tempatan. Nah, malam ini saya tidak menyalahkan itu.
Yang saya salahkan adalah gereja. Mungkin gereja, catat baik-baik, mungkin ada Eporus yang melihat siaran ini. Catat baik-baik, mungkin ketika 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias, catat baik-baik, goal kita adalah menuju Provinsi Kepulauan Nias. Ketika 5 daerah, 4 kabupaten dan 1 kota menyusun misalnya RAPBD, terlibatkah gereja di dalamnya? Sumbangsaran-kah gereja di dalamnya? Mereka bisakah dalam tanda petik melakukan sebuah tekanan kepada pemerintahan daerah setempat? Setidak-tidaknya dalam setiap rapat dengar pendapat RDP antara eksekutif dan legislatif, gereja dilibatkan. Saya cuma mau katakan kepada gereja yang ada di Nias, khususnya kota Gunung Sitoli, bayi arere ani, ya, karena ketika saya kemarin ketemu dengan beberapa anak muda, kami akan berkolaborasi tentang Nias. Saya bilang 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi mungkin Nias lebih modern daripada Jakarta, Surabaya dan Medan, dengan tidak mengindahkan segala norma-norma yang berlaku, entahkah kaidah adat, entahkah norma agama, dan seterusnya. Tapi penghiburan buat kita malam hari ini, ada satu firman Tuhan berkata dari 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. The question is, apakah kita sebagai gereja hanya jago kandang, bisanya di mimbar doang, atau ya banter-banter sekarang ini pakai virtual Zoom dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah, mari gereja sikapi keadaan ini. Tidak mungkin kita mengusir investor, tidak mungkin kita mengusir pendatang yang mau menanamkan invest di kota Gunung Sitoli. Tapi catat baik-baik, gereja, engkau punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya kepada masyarakat Pulau Nias, tetapi kepada Dia yang menempatkan engkau di Pulau Nias. Sebab tidak ada yang kebetulan. Mari para sahabat, siapapun engkau yang melihat siaran ini, bantu saya. Saya bukan butuh subscriber, karena subscriber saya sudah lebih daripada cukup. Yang saya perlu adalah pesan ini digaungkan kepada semua orang, khususnya kepada semua orang Nias. Dan biarlah malam hari ini ketika kita diingatkan bahwasanya gereja harus take action, gereja harus mengambil sebuah sikap. Itu bukan membuat gereja menjadi a priori kepada orang-orang yang memberi sumbangsaran, tetapi gereja mulai merenung, gereja mulai mengambil refleksi diri, apa yang seharusnya dia kerjakan dan dia lakukan. Dan biarlah semua kita boleh bersuka cita, karena kita tahu Nias adalah sebuah pulau yang diberkati Tuhan. Zaman Soeharto, Nias artinya adalah Nusa Indah Andalan Sumatera. Kemana dia? Tidak lagi kelihatan itu. Nias, Nusa Indah Andalan Sumatera. Sampai di sini para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.